warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah, patut kiranya pada kesempatan ini dan tentu kesempatan-kesempatan yang lainnya agar kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, yang karena nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting kita di pagi ini. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, di ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim, surat yang ke-66, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang taubat. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Bab ini atau ayat ini menjelaskan tentang persoalan yang mendasar dalam kehidupan keagamaan seorang mukmin, yaitu masalah taubat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Para bapak sekalian, masalah taubat ini masalah yang penting. Bahkan di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tempo dulu itu selalu memasukkan bab yang terkait dengan taubat ini. Misalnya kitab yang sudah sering kita dengarkan dan bahkan dikaji di beberapa masjid, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam An-Nawawi menaruh khusus di situ bab taubat. Begitu pula di dalam buku-buku hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari, yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, di Kutubus Sittah atau kitab hadis yang 6 ini juga di sana ada bab yang terkait dengan masalah taubat. Ini menunjukkan memang taubat itu sangat penting. Nah, sekalian, apa sih sesungguhnya yang menjadi urgensi taubat itu? Pertama, taubat itu maknanya adalah al-inabah, yaitu kembali. Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan sebuah
kesalahan. Dan karena itulah ada 4 syarat taubat itu, yang manakala 4 ini dipenuhi maka taubatnya itu akan diterima. Pertama-tama adalah al-i'tiraf, adanya pengakuan tulus bahwa dia telah bersalah. Bapak sekalian, memang ternyata kalau orang itu mengedepankan hawa nafsunya, orang itu mengedepankan kesombongannya, mengakui sebuah kesalahan itu tidak gampang. Bahkan seringkali kita jumpai orang-orang yang bertahan atas kesalahannya itu dan kemudian mempertaruhkannya itu kepada orang lain, dan kemudian dengan gagah mengatakan bahwa meskipun dia berbuat salah, toh dia tidak terjadi apa-apa di dalam dirinya. Nah, saya kira poin pertama ini menjadi penting, yaitu mengakui kesalahannya. Dan Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan menjumpai 2 orang nabi minimal yang di situ beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahannya, karena memang beliau ini pernah bersalah. Yang pertama Nabi Adam, ketika beliau bersama istrinya memakan buah terlarang, beliau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa taubatnya Nabi Adam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-26. Ayat yang ke-23 dari surat Al-A'raf. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam dan istrinya mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jadi kita lihat di situ bagaimana Nabi Adam dan Ibunda Hawa mengakui betul bahwa beliau berdua ini pernah berbuat salah dengan memakan buah terlarang, buah yang Allah Subhanahu wa taala melarang beliau berdua untuk mendekatinya, apalagi memakannya. Kemudian di ayat yang ke-87 dari surat Al-Anbiya, kita juga akan menjumpai tobatnya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan hiu, di mana di situ beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lihat di sini bagaimana Nabi Yunus membuat pengakuan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau pernah berbuat salah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-wuquf, berhenti atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu. Dan kemudian berhentinya ini berhenti karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berhenti karena ketahuan orang, bukan berhenti karena mau dikeroyok orang, bukan, tapi berhenti atas keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia telah melakukan kesalahan dan kemudian dia berhenti atas kesalahannya itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat itu, bahwa berhenti atas kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah syarat mutlak yang kedua orang itu ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah an-nadam. Apa itu? Kata Imam An-Nawawi, an-nadam di sini maknanya adalah ada penyesalan yang sungguh-sungguh menyesal. Ya, istilahnya kalau kata orang Jawa itu kapoknya itu betul-betul kapok gitu. Bukan seperti kapoknya orang yang makan lombok yang kemudian saat itu dia merasa pedas dan kapok tidak mau makannya lagi, tapi di kesempatan yang lain dia memakan lombok lagi. Mengapa menyesal ini penting? Menyesal atas kesalahan yang dilakukan itu menjadi penting supaya orang ini tidak terbersit di dalam benaknya untuk melakukan itu. Ya,
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira disinilah butuh seseorang itu untuk memiliki mental itu, mental untuk mau menyesali kesalahan. Dan ketika dia menyesali kesalahannya ini, betul-betul dia melakukannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kita jumpai di dalam sejarah tentang masalah itu, bahkan penyesalan mereka ini, ya kan, kemudian mereka lakukan dengan cara melaksanakan perbuatan baik yang lain. Jadi misalnya Umar ibn Khattab, kalau kita lihat di dalam kisahnya itu, pernah suatu ketika beliau itu masbuk dan kemudian tidak mengikuti sholat jamaah. Dia melihat sholat tidak tepat waktu dan kemudian masbuk itu adalah sebuah kesalahan, ya, adalah sebuah kesalahan. Istilahnya lapo aku kok kari itu. Menyesal beliau itu karena kari tadi itu, karena masbuk tadi itu. Dan karena itu kemudian beliau menjual sepetak kebun yang menyebabkan beliau terlambat sholat tadi itu, dia jual dan kemudian dia infakkan fisabilillah. Itu cara sahabat di dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan penyesalannya atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bisa melakukannya dengan cara yang lain, dan karena itu di ayat di dalam Taujih Nabawi, ya, di dalam sabda Rasulullah SAW yang kedua yang disampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang kamu lakukan itu dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik itu bisa menghapusnya. Nah, sekalian, saya kira masing-masing kita tahu apa yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Begitu orang itu berbuat salah dan dia menyesali kesalahannya, maka pembuktian atas penyesalan itu salah satunya dilakukan, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Kalau contoh Umar tadi, beliau menginfakkan hartanya atau sebagian hartanya fi sabilillah untuk menjadi bukti bahwa beliau itu menyesali perbuatannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak mengulanginya untuk selama-lamanya. Saya kira ini memang tidak gampang, tapi inilah syarat taubat. Dan itu sebabnya kenapa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan sering kali, bukan cuma sekali. Diperintahkan sekali lagi untuk terus menerus dan sering kali. Makanya di ayat tentang taubat yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat, di situ menyangkut dua hal kata ahli tafsir. Yang pertama menyangkut masalah substansinya, dan yang kedua menyangkut masalah waktunya. Substansinya artinya dia benar-benar menepati 4 hal tadi sebagai sebuah syarat taubat, dan kemudian waktunya taubat itu dilakukan secara terus menerus. Bahkan kalau kita lihat ada doa-doa yang disampaikan Rasulullah SAW, yang doa-doa itu diperintahkan oleh beliau untuk selalu membacanya di berbagai macam kesempatan, di mana doa-doa itu mengandung makna taubat. Contoh doa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diperintahkan Rasulullah SAW untuk kita membacanya, doa istighfar itu, di dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki, termasuk salah satunya yang sudah sering kita ketahui, yaitu setelah kita melakukan sholat-sholat fardu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa sih tujuan taubat itu?
Saya kira persoalan ini juga menjadi penting untuk kita ketahui. Tujuan taubat itu adalah supaya kita ini tetap berada di orbit kebaikan dan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya mudah-mudahan kita akan mendapatkan surganya di akhirat nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.